Sejak Spartacus telah menerima nasibnya sebagai seorang gladiator, dia selalu memenangkan banyak pertarungan di arena berikutnya. Dan dia tampak menyukainya. Tapi Ilitia, yang memang pada dasarnya tidak menyukai Spartacus, dia merasa bosan karena Spartacus selalu menang di arena. Does the House of Batiatus not deem another gladiator worthy of spectacle? Batiatus punya ide agar Ilitia tidak merasa bosan. Hari ini dia akan membeli banyak orang baru untuk dilatih sebagai gladiator. Dan Batiatus menawarkan Ilitia untuk hadir di rumahnya nanti. What sort of beasts shall you procure? Di pasar pelelangan, ternyata bukan hanya Batiatus yang berniat untuk membeli, namun juga Solonius, saingannya ada di sana. Pelelangan akan dimulai. Doktore memberitahu Batiatus. Segovak, dia berasal dari suku Galia, dia bakal mempunyai nilai yang mahal. Dan juga dua bersaudara dari Jerman, Duro dan Agron, yang mungkin akan sedikit bernilai. Dan sisanya, pelelangan dimulai. Batiatus dan Solonius sama-sama menawarkan harga. Tapi Solonius yang terus-terusan menawar harga membuat Batiatus bosan. Batiatus selalu menawar dengan harga yang sangat tinggi karena sekarang dia sudah sangat kaya. Solonius pun akhirnya menyerah. 100 for the entire lot. Doktore sempat berkata, harga yang dikeluarkan melebihi dari nilai mereka semua. Namun, Batiatus tidak pusing karena dia senang melihat Solonius kalah di depannya. Fuck value. Orang-orang baru, seperti biasa, akan diperkenalkan terlebih dahulu. Seperti Spartacus sebelumnya, Doktore juga bertanya kepada orang-orang ini, apa yang ada di bawah kaki mereka. Sand? Fucking idiot. Namun yang berbeda kali ini, Ilitia diajak untuk melihat orang-orang baru yang akan dilatih sebagai gladiator. Batiatus meminta pendapat Ilitia tentang orang-orang ini. They are spectacles. I find myself growing quite fond of this. Lucretia memberi saran. Mungkin Ilitia dapat memiliki gladiator untuk dirinya sendiri. Awalnya, Ilitia ragu. Tapi Lucretia mengatakan, setiap kemenangan gladiator di arena adalah kehormatan bagi pemiliknya. Dan Ilitia pun menjadi tertarik. Who should I choose? Batiatus meminta Doktore untuk membantu Ilitia, sehingga dia dapat menilai sendiri kualitas dari gladiator pilihannya. Remove your claws! Dan inilah yang dipilih oleh Ilitia, Segovak, dari Galia. Karena barangnya, buset. He has truly been blessed by the god. Ilitia mulai membayangkan, karena sekarang dia memiliki gladiator sendiri. Semua teman-temannya akan iri dengannya. Ilitia sangat ingin membuat iri temannya yang bernama Licinia. Licinia adalah sepupu dari orang terkaya di Roma. Dan orang terkaya ini juga adalah pejabat Romawi. Licinia, cousin to Marcus Crassus? Ilitia berencana akan mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah Batiatus. Seperti biasa, calon gladiator baru dilatih dengan keras. Dan setelah mereka selesai latihan, Fucking wait until gladiators have filled their bellies. namun Spartacus ingin Crixus jangan mengganggu mereka dan membiarkan mereka makan. Tapi Crixus beranggapan orang-orang baru ini harus dapat menerima rasa sakit. Namun Spartacus beranggapan lain. Not by you. Crixus mengolok Spartacus. Dia mengatakan, Spartacus, si orang yang baik hati. Namun Spartacus membalasnya. Crixus salah menilai karena Spartacus sama sekali tidak peduli. Akan tetapi, But you are no longer the champion of Capua. You do not take lead here. You follow. calon gladiator baru mulai mengobrol di ruangan mereka. Dua bersaudara ini tidak bisa membayangkan Spartacus bisa menjadi juara gladiator. Bagi mereka, legenda Spartacus hanya dibuat-buat demi keuntungan semata. Dan mereka berdua bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun Segovak berkata, Spartacus berhasil mengalahkan Theokoles, dan langit menangis untuk menghormati kemenangannya. Dan bagi Segovak, kemampuan mereka berdua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Spartacus. Batiatus meminta pendapat tabib. Berapa lama lagi Crixus akan sembuh dari lukanya? Tabib mengatakan, bisa jadi 2 minggu, 1 bulan, atau juga mungkin lebih lama. Dia pun menyarankan supaya Crixus diberikan ramuan tertentu
agar kesembuhannya bisa lebih cepat. Lalu Crixus bertanya, Dominus, I've been without sword for too long. Let me resume training. Batiatus hanya menjawab, dia akan mencari ramuan yang ada di daftar ini. Dan dia ingin Crixus hanya berfokus pada kesembuhannya. Batiatus meminta Asyur untuk membeli ramuan yang ada di dalam daftar. Tapi Asyur berpendapat, barang-barang ini akan sangat mahal. Dia bertanya, ketika saat dulu Doktore terluka, apa Doktore juga perlu waktu yang lama untuk sembuh? Considerably less. Asyur memberi ide, bagaimana jika Crixus dijual saja, dan dia akan mengaturnya jika Batiatus menginginkannya. Batiatus menjadi penasaran. Dia akhirnya meminta Asyur untuk hanya mencari tahu saja berapa harga dari Crixus saat ini. Akan tetapi, Naeva dan Lucretia mendengarnya. You would sell Crixus? Lucretia yang menyukai Crixus, dia ingin Batiatus untuk memberikan kesempatan kepadanya dan menunggu hingga dia sembuh. Tapi Batiatus berpendapat lain. Dia tidak yakin apa Crixus bisa kembali seperti dulu. Lucretia terus membela Crixus sampai dia berkata, Crixus adalah bagian dari keluarga ini. He is a fucking slave. This house, this family is a business, Lucretia. Naeva memanggil Crixus. Dia memberitahu tentang rencana Batiatus terhadapnya. Naeva mengatakan, Crixus harus membuktikan kepada Batiatus kalau masa jayanya belumlah habis. Crixus lalu menantang Spartacus untuk berduel dengannya, meskipun lukanya belumlah sembuh total. Akan tetapi, dia harus membuktikan dia belumlah habis. Spartacus bertanya kepada Doktore, apakah dia akan meladeni permintaan dari Crixus. Doktore melirik ke arah Batiatus, karena saat ini, ternyata Batiatus sedang melihat mereka. He believes himself ready. As do I. Batiatus menyetujuinya. Crixus diberikan pedang latihan dan sebuah perisai untuk menghadapi Spartacus. Duel latihan pun dimulai. Show me. Crixus berusaha menandingi Spartacus. Namun, dengan kondisinya saat ini, Spartacus dapat dengan mudah menjatuhkannya. Crixus mencoba bangun kembali, meskipun dia tampak kesakitan. Dan lagi-lagi, Spartacus dengan mudah mengalahkannya. Sampai akhirnya, Solonius memperhatikan Asyur. Kalau akhir-akhir ini, dia sering ke pasar tanpa tuannya. Solonius tahu, Asyur menawarkan Crixus kepada orang tertentu yang ada di pasar. Dia pun mendekatinya. Asyur yang setia kepada Batiatus berusaha untuk tidak meladeninya. Akan tetapi, Solonius terus mencoba untuk merayunya. Dia menawarkan sejumlah uang, supaya Asyur memberinya segala informasi tentang Batiatus. I am a villain, but I'm not your villain. Seek another slave. Ilitia mengundang teman-temannya datang ke rumah Batiatus. Pada dasarnya, dia ingin membuat iri teman-temannya, karena dia punya calon gladiator miliknya sendiri. Namun, semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Teman-temannya malah mengoloknya, karena mereka menganggap kepunyaan Ilitia hanyalah seorang budak biasa yang belum resmi menjadi gladiator. Dan sekarang, mereka hanya ingin melihat gladiator sejati, sang juara Spartacus. Bring out the champion. Let us all revel in his presence. Spartacus dipanggil. Teman-teman Ilitia sangat terpesona dengannya, tapi tidak dengan Ilitia, karena dia memang benci dengan Spartacus. Licinia penasaran dengan sebuah cerita, yang dimana darah seorang gladiator bisa menyembuhkan sesuatu, dan dia ingin mencobanya. I'll send a messenger with a vial. I would have it now. Ilitia menawarkan diri untuk mengambil darah Spartacus. Lucretia menjadi cemas, karena dia tahu perasaan Ilitia terhadap Spartacus. Take care not to cut too deeply. Sampai akhirnya, Ilitia mengatakan Spartacus adalah seorang pengkhianat. Dia telah memalukan bangsa Romawi. Namun tiba-tiba, Spartacus membalasnya dan mengatakan suaminya lah yang sebenarnya memalukan. He abandoned defenseless women and children, left them to be raped and murdered. Ilitia sangat sebal mendengarnya. Dia ingin Lucretia untuk memberikan hukuman kepada Spartacus. Namun teman-temannya malah menertawakannya. For what? Speaking the truth. We've all heard the rumors about your husband. Semua rencana Ilitia gagal total. Dia tidak berhasil membuat teman-temannya merasa iri. Dan akhirnya, dia ingin berbicara dengan Segovac. Do you know who I am, slave?
Apologies. Ilitia memberitahu dia adalah majikannya. Dia ingin Segovak melakukan sesuatu untuknya dengan jaminan dia bisa mendapatkan kebebasannya. There is something I desire. See it attended to, and your freedom will be secured. Saat ini Spartacus sedang berada di pemandian. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada seseorang mendekatinya. Ternyata orang ini adalah Segovak yang mendapat perintah dari Ilitia. Forgive me! Champion! Untungnya Crixus mendengar sesuatu dari arah kamar mandi. Dan Crixus langsung menolong Spartacus. Spartacus bertanya kepada Crixus mengapa dia menolongnya. Padahal Crixus tidak suka dengannya. Crixus hanya menjawab dia tidak menyelamatkan Spartacus, tapi dia menyelamatkan saudaranya yang memiliki tanda yang sama dengannya. You have earned a glorious death, and will die at the hands of a gladiator. Lucretia mengatakan Spartacus selamat berkat bantuan Crixus. Dan akhirnya, karena peristiwa ini, Batiatus menginginkan Crixus untuk tetap berada di rumah ini. Malam itu Ilitia datang. Dia berpikir rencananya telah berhasil. Spartacus, the champion of Capua, was attacked unawares in the bar. Lucretia mengatakan Segovak yang menyerangnya dan dia harus dihukum karenanya. Dari atas balkon, Ilitia melihat ternyata Spartacus masih hidup. Sampai akhirnya Lucretia berkata, He gave you no sign of cause when you met with him last night, did he? Ilitia berpura-pura tidak mengetahui tentang hal ini. Segovak yang tidak berkata apa-apa, dia melirik ke arah Ilitia. Namun, Ilitia malah meninggalkannya.